Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus S. Rogan. Kali ini kita akan membahas kemenangan Timnas Indonesia pada leg pertama kemarin hari Kamis 12 Oktober 2023 bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dengan skor 6-0. Brunei dibantai habis. Itu terima kasih kepada Timnas Indonesia yang telah berjuang, dan inilah sedikit ulasannya. Indonesia sukses menghantam Brunei Darussalam dengan skor 6-0. Ricky Kambuaya, pemain Dewa United yang dimasukkan oleh Coach Sintayong di babak kedua, menjadi pembeda dari skuad Garuda. Ricky Kambuaya sebagai pemain gelandang tengah yang menggantikan Mark Klok mengatur ritme permainan Timnas Indonesia, di mana pada babak kedua Timnas Indonesia setelah 2-0 mengalami kesulitan untuk membobolkan gawang Brunei Darussalam. Sempat kesulitan menembus pertahanan Brunei setelah unggul 2-0 lewat gol Dimas Derajat pada menit ke-7 dan Rizky Ridho pada menit ke-12. Tak ada gol tambahan yang dibuat Garuda sampai 45 menit pertama berakhir. Coach Sintayong kemudian menurunkan Ricky Kambuaya dan Witan Sulaiman di awal babak kedua. Kehadiran Ricky Kambuaya membuat lini tengah Indonesia menjadi hidup. 4 gol tambahan pun berhasil dicetak Timnas Indonesia, di mana Dimas Derajat mencetak 2 gol untuk mencatat hat-trick yang ditambah brace dari Ramadan Sananta, sehingga Indonesia menang 6-0. Coach Sintayong memberikan komentar dalam hal ini khususnya untuk di babak kedua. Ricky Kambuaya cukup bermain baik, dan terima kasih buat dia karena dia bermain baik sampai bisa mengubah performa tim di babak kedua usai menggantikan Mark Klok. Selain Ricky Kambuaya, ada juga Shane Patinama yang bermain cukup baik di babak kedua. Tapi saya sebagai pelatih kepala tidak hanya menilai pemain, karena setiap laga pemain tentu tak bisa tampil 100%, kadang bisa bermain baik ataupun tidak baik. Papar Sintayong. Kalau kali ini saya melihat kondisi pemain juga. Saya melihat Shane Patinama ingin bermain, saya mainkan. Presiden
Jokowi yang turut hadir menonton didampingi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memberikan komentarnya. Pertandingan Indonesia dengan Brunei ini sangat menghibur. Indonesia bisa menang 6-0. Kemenangan ini menjadi modal untuk Indonesia untuk bermain di laga berikutnya melawan Brunei Darussalam yang direncanakan pada leg kedua. Dan ini akan kita lihat pertandingan tanding di Brunei. Kata Jokowi, Indonesia sudah unggul saat pertandingan memasuki menit ke-7 berawal dari sundulan Hoki Caraka yang mengena tiang. Bola muntah langsung disambar oleh Dimas Derajat yang ada di depan gawang. Tendangan keras Mark Klok ditepis kiper Brunei dan menghasilkan sepak pojok. Dari tendangan sudut itu sundulan Sandy Walsh masih melayang tipis di atas gawang. Indonesia menggandakan keunggulan. Menit ke-11 tendangan sudut Sadil Ramdhani dituntaskan dengan baik oleh Rizky Ridho. Indonesia mendominasi permainan. Indonesia mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-62. Wasit dari Iran menunjuk titik putih usai Sandy Walsh dijatuhkan oleh Muhammad Masan, bek dari Brunei. Ramadan Sananta maju sebagai Algojo yang sukses melakukan tendangan penalti menjadi gol setelah tendangannya ke pojok kanan kiper yang tidak bisa dijangkau. Ramadan Sananta kembali mencetak gol pada menit ke-68 untuk membawa Indonesia unggul 4-0. Dia menaduk bola muntah dari tendangan shooting Ricky Kambuaya. Tendangan Ricky Kambuaya ditepis. Akhirnya tepisan dapat diamankan Dimas Derajat dan lalu membuat gol pada menit ke-72. Sadil Ramdhani melepaskan umpan dari sisi kanan. Bola melambung dan kembali Dimas Derajat relatif leluasa menaduk bola untuk menjebol gawang Brunei. Dimas Derajat mencetak gol ketiganya sekaligus mengukir hat-trick pada menit ke-91. Tendangan mendatarnya dari dalam kotak penalti gagal diantisipasi oleh kiper Brunei, di mana penjaga gawang Brunei Darussalam Muhammad Aini harus puas kebobolan 6 gol. Indonesia nantinya akan kembali bertandang away ke Brunei Darussalam pada tanggal 17 Oktober 2023. Dari susunan pemain yang diturunkan oleh Coach Sintayong, kiper Nadeo Argawinata aman dan boleh dikatakan kurangnya serangan dari Brunei membuat dia santai di gawang Sandy Walsh
Rizky Ridho, dan Elkan Bagot, 3 back Indonesia. Di center boleh dikatakan tim yang solid dan padu. Sandy Walsh menunjukkan performanya sebagai pemain termahal timnas Indonesia, diikuti Elkan Bagot. Ini trio yang benar-benar boleh dikatakan susah ditembus. Dengan 2 winger kiri dan kanan, Asnawi Mangku Alam melekat sebagai kapten, dan saya melihat di sini Asnawi Mangku Alam ball feelingnya masih kurang, kadang-kadang memberi umpan terlalu keras, saudaranya juga begitu, dan kadang-kadang memberikan passing atau operan masih melakukan kesalahan. Maklok sebagai pengatur pemain Indonesia Timnas di babak pertama, saya melihat powernya terlalu dihabiskan untuk menjelajah lapangan tengah, di mana tentu saja ini berbeda dengan Ricky Kambuaya, di mana Ricky Kambuaya bermain dengan simple, bola selalu mengalir, bola tidak lama dipegangnya lalu dilepaskannya. 1-2 sentuhan, one touch to touch, sehingga ini yang menghidupkan ritme dari permainan Ricky Kambuaya, dan bermain sangat simple, sederhana, praktis, dan efisiensi. Sisi lain, Sadil Ramdhani yang boleh dikatakan juga memberikan 1 asis untuk terciptanya gol dari Dimas Derajat dengan sundulan kepala, dan ini dia pernah lakukan juga pertandingan beberapa waktu lalu pada waktu Sabah FC melawan PSM. Rupanya Coach Sintayong sangat mempercayai Sadil Ramdhani, dan dia melakukan permainan yang ngotot dan kadang-kadang memberikan umpan asis yang begitu prima. Menggantinya Egy Maulana Fikri, saya rasa belum menampilkan permainan. Egy masih terlalu lama menahan bola dan sering terlambat untuk mengoper bola, dan kadang-kadang melakukan sodoran ataupun gocekan selalu terhenti. Pratama Arhan seperti biasa menunjukkan performanya dan bergantian dengan Sen Patinama yang masuk di menit ke-73, dan mereka saling berganti, dan nanti diharapkan untuk pertandingan berikutnya Coach Sintayong dapat tentu saja memberikan kepercayaan kepada pemain yang nantinya melihat taktik dan strategi dari lawan. Dimas Derajat comeback dan menampilkan permainan yang terbaik dengan 3 gol hat-trick, dan dia memang boleh dikatakan bomber house goal. Sersan dari TNI AD ini menampilkan full 90 menit Dimas Derajat, dan didampingi oleh second striker pada babak pertama dengan Oki Caraka, pemain muda yang diharapkan oleh Sintayong
dapat beradaptasi dengan para pemain seniornya. Kemudian Hoki Caraka diganti oleh Ramadhan Sananta di menit ke-58. Seperti biasa, Ramadhan Sananta pemain yang efektif, efisien, dapat membuat brace 2 gol. Dendi Sulistiawan belum menampilkan permainannya dan hanya bisa berlari kiri dan kanan membuka ruangan lebar lapangan, dan akhirnya diganti oleh Witan Sulaiman ke menit 46. Apa komentar dari coach dari Brunei Darussalam atas kekalahan timnya tersebut? Tim Brunei Darussalam yang dijuluki Tebuan atau tim lebah dengan pelatih coach Mario Rivera mengomentari kekalahan atas timnas Indonesia 6-0 karena secara kualitas pemain-pemain Brunei masih kalah satu tingkat di bawah timnas Indonesia, dan pada umumnya pemain-pemain Brunei masih bermain secara amatiran, walaupun ada 13 pemain dari klub MMFC Football Club yang bermain di Liga Singapura, dan diharapkan nantinya waktu bermain di Brunei paling tidak bisa mengimbangi timnas Indonesia. Dan ini pun secara taktik strategi apa yang dikatakan dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Kapten dari Brunei Darussalam Hendra mengatakan bahwa timnas Indonesia akan bermain dengan pola 1-1-8, di mana akhirnya terbukti Indonesia hampir 75% menguasai lapangan permainan, dan akhirnya 6 gol bisa tercipta, dan ini lebih baik pada waktu mereka dikalahkan 7-0 pada tahun 2022 di kejuaraan Piala AFF. Itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kemenangan Indonesia pada leg pertama melawan Brunei Darussalam merupakan langkah awal untuk merajut semangat meraih kesuksesan pada Piala Dunia 2026. Piala Dunia adalah mimpi besar kita. Jalan untuk tampil di Piala Dunia tak mudah, ujar Erick Thohir. Tapi kemenangan melawan Brunei pada leg pertama ini setidaknya membuka asa menuju jalan panjang. Menurutnya, jalan menuju Piala Dunia 2026 harus dituntaskan di Bandar Seri Begawan, tempat digelarnya leg kedua melawan Brunei Darussalam. Dia meminta pemain tidak mengurangi level permainannya di leg kedua meski telah mengantongi kemenangan besar. Bermain di markas lawan tentu pressure-nya berbeda, tapi ini sekaligus menjadi tolok ukur kita sebelum kita menghadapi laga yang lebih berat pada putaran berikutnya, ujar Erick Thohir. Babak selanjutnya kita akan melawan tim yang sudah menanti, Irak, Vietnam, dan Filipina. Ini adalah kesempatan emas kita menuju kejuaraan Piala Dunia dengan komposisi yang ada, bersaing pada
putaran grup bukan hasil yang mustahil. Tapi sekali lagi kita mesti tuntaskan dulu laga melawan Brunei untuk kali ini. Mohon doa dan dukungannya bagi seluruh pencinta sepak bola Indonesia dan tentunya seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya kita ucapkan profisiat untuk timnas Indonesia, tetap semangat dan berjaya untuk menuju kejuaraan Piala Dunia. God bless, Tuhan memberkati semua. Amin.